Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Masih semangat? Selalu semangat ya anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi bahasa Indonesia hari ini yaitu tentang menulis riwayat hidup. Kalau minggu yang lalu tentang formulir ya anak-anak, sekarang ke riwayat hidup. Apa itu riwayat hidup anak-anak? Nah, di sini sudah Uswinda tuliskan ya. Riwayat hidup itu adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Identitas diri nanti meliputi apa saja? Akan Uswinda bahas juga di materi kali ini ya. Kita lanjutkan. Informasi diri yang ditulis dalam riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Hayo, masih ingat tidak apa itu fakta anak-anak? Ya, fakta itu berarti nyata, kenyataan ya, benar-benar terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk menjelaskan tentang jati diri kita kepada orang lain. Nah, riwayat hidup itu dapat ditulis dengan dua bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Yang pertama, bentuk singkat itu biasanya tampak seperti formulir. Formulir kemarin sudah Uswinda jelaskan dan Uswinda berikan contohnya ya anak-anak. Informasi juga disusun dalam bentuk poin-poin dan disusun secara berderet dari atas ke bawah dengan berurutan. Yang kedua bentuknya yaitu narasi. Disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan yang memanjang. Penulisan riwayat hidup secara narasi itu cenderung tampak seperti penulisan sebuah cerita. Nah, jadi bentuk narasi ini hampir sama seperti sebuah cerita ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh kegiatan yang memerlukan riwayat hidup. 1. Kegiatan pendaftaran anggota komunitas atau organisasi. Ini juga membutuhkan riwayat hidup ya. Yang kedua, pendaftaran perlombaan. Nah, yang terakhir yaitu melamar pekerjaan. Pasti besok kalian jika sudah besar, sudah lulus sekolahnya, ingin melamar suatu pekerjaan, pasti menggunakan riwayat hidup. Nah, di sini ada contoh penulisan riwayat hidup ya anak-anak. Di buku kalian sudah ada, bisa dibuka. Nah, bentuknya seperti ini, riwayat hidup. Ya, kalian bisa membuka dari buku paket kalian ya. Jadi ada nama lengkap, ada umur, tempat tanggal lahir, terus ada alamat juga. Terus selain itu juga menuliskan pendidikan, prestasi, kegiatan. Nah, yang terakhir ada tempat dan tanggal
penulisan riwayat hidup. Dan yang terakhir itu nanti diberi tanda tangan serta nama terang yang membuat riwayat hidup. Nah, sekarang Ustinda akan melanjutkan ke hal-hal yang biasanya ditulis dalam riwayat hidup. 1. Nah, ini yang Ustinda bahas di depan tadi ya. Identitas diri itu ada nama, usia, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kontak nomor HP ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang kedua, ada riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. Yang ketiga, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan yang meliputi kegiatan ataupun organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti adanya ekstrakurikuler ataupun komunitas, organisasi, dan seminar. Yang keempat yaitu prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dulu hingga sekarang. Misalnya pernah mendapatkan kejuaraan apa, itu nanti bisa ditulis. Yang terakhir, keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki. Misalnya ahli atau keterampilan berbahasa asing, terus musik, olahraga, ataupun yang lainnya. Nah, itu tadi materi bahasa Indonesia hari ini ya anak-anak, tentang riwayat hidup. Kalian selain mempelajari atau memahami video pembelajaran dari Uswinda ini, juga bisa membuka buku kalian ya anak-anak, di situ sudah ada juga. Seperti biasa, jika ada kesulitan dalam pembelajaran, bisa tanya langsung ke Uswinda melalui telepon ataupun WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.